seorang anak bernama Dani. Namanya siapa? Dani. Dani ini tidak lagi punya papa dan mama. Berarti dia anak yatim piatu. Berarti dia tidak punya lagi papa dan mama. Dia tinggal bersama tantenya. Tapi tantenya juga sudah tua. Nah, mereka tinggal di sebuah loteng toko. Loteng toko itu artinya di bagian atas ada toko di bagian, tapi itu toko sudah orang tidak pakai jual lagi. Jadi Dani sama mamanya diminta untuk jaga itu tempat. Jadi tapi itu bangunan sudah sangat tua. Tiba-tiba satu kali begini terdengar orang pukul kentongan, pukul tiang listrik, pukul ini semua, pokoknya dibunyikan tanda bahaya. Ih, ada apa? Ternyata, ya betul sekali. Terjadi apa? Kebakaran. Dari dinas pemadam kebakaran juga sudah datang semprot apinya, tapi karena api terlalu besar, ya susah apinya untuk dipadamkan. Nah, orang-orang pada melihat, aduh kasihan, ada seorang anak di lantai 2 di loteng. Aduh, bagaimana ini? Tapi tidak ada yang mau bergerak pergi menyelamatkan anak isi Dani. Dani hanya berteriak, tolong, 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 tolong. Aduh, Bibi. Dia sudah teriak panggil dia punya Bibi, tapi Bibi juga Bibi sudah batuk-batuk setengah mati karena asap juga, karena yang tadi bekas semprotan itu sudah jadi asap. Bibi sudah hampir sesak nafas, sudah setengah mati. Bibi pingsan, tinggallah Dani sendiri. Tiba-tiba ada seorang bapak yang ketika dia lihat Dani, dia langsung cepat-cepat pergi. Dia panjat ini pipa, ya ini pipa tempat air mengalir. Dia panjat ini pipa, langsung pergi. Dia gapai tangannya, Dani, ayo Dani, mari Dani. Jadi Dani juga berusaha. Ketika pegang tangan bapak ini bapak punya tangan sudah terluka karena dia pegang ini pipa air yang sudah sangat panas sekali. Ya, jadi tangannya terluka, tapi dia tetap mau menyelamatkan Dani. Akhirnya puji Tuhan, Dani bisa diselamatkan. Nah, ketika sudah sampai di tempat yang aman, Dani mulai menanyakan, Gimana bibiku? Gimana tanteku? Nah, ternyata karena api yang sangat besar tadi, tantenya meninggal. Nah, pada waktu orang-orang yang berdatangan, di situ juga ada Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta juga. Nah, karena bapak yang tadi tolong Dani ini juga tangannya sudah terluka, dia juga hampir pingsan. Akhirnya orang-orang menyelamatkan bapak ini, bawa lari dulu ke rumah sakit biar ditolong. Nah, Dani karena bapak ini sudah dibawa ke rumah sakit, sementara ditolong biar tangannya diobati oleh dokter di rumah sakit, Dani akhirnya diambil sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bilang, Dani, hari ini Dani tinggal dulu bersama Pak Pendeta ya, dan keluarganya Pak Pendeta di pastori gereja. Iya, Dani sambil menangis karena masih ingat tantenya. Dani pulang ikut sama Pak Pendeta. Nah, besoknya waktu ada gereja, Pak Pendeta kasih umumkan di jemaat, terus kemudian kasih pengumuman kalau ada yang mau mengangkat Dani menjadi anak, boleh silahkan datang menghubungi Bapak Pendeta. Tiba-tiba
datanglah ini pasangan suami istri, ada bapak dan ibu yang juga belum punya anak. Wah, mereka ingin sekali mengangkat Dani menjadi anaknya. Lalu kemudian mereka datang, Pak Pendeta, biar kami saja, biar Dani tinggal bersama kami, biar kami menjadi orang tuanya Dani. Waktu Dani lihat, Dani bilang tidak. Kemudian datang lagi pasangan suami istri. Wah, kelihatannya mereka orang kaya. Mereka datang dengan mobil yang bagus, pakaian yang bagus. Wah, pasti ini orang kaya. Nah, ketika bapak dan ibu ini sedang meminta kepada Pak Pendeta, tiba-tiba bapak yang kasih selamat Dani ini juga datang sama istrinya. Datang terus kemudian bapak yang kasih selamat Dani ini juga bilang, saya mau biar Dani tinggal bersama kami. Bilang begitu. Terus Dani bingung. Tapi Bapak Pendeta tahu kalau bapak yang kasih selamat Dani ini tidak pernah pergi ke gereja. Bapak Pendeta merasa keberatan. Nanti bapak ini tidak bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Dani. Jangan bapak ini. Nah, Dani sudah hampir diberikan kepada ini bapak ibu yang tadi ini, yang orang kaya ini, yang datang dengan mobil bagus ini. Tapi bapak yang kasih selamat Dani ini tidak putus asa. Dia cepat-cepat datang, dia berlutut di depannya Dani, lalu kemudian dia cepat-cepat buka perbannya dan kasih lihat dia punya apa? Tangan yang terluka. Waktu Dani lihat begini, tangan yang terluka itu, dia langsung lari kepada bapak ini dan dia memeluk bapak ini. Dia bilang, biar aku mau ikut bapak ini saja, karena bapak ini yang sudah menyelamatkan saya waktu itu. Kalau bapak ini tidak menyelamatkan saya waktu kebakaran itu, pasti saya dan bibi saya sudah meninggal. Begitu. Tapi Bapak Pendeta merasa keberatan. Tapi Dani juga tidak mau. Saya mau ikut bapak ini. Terus Sandro sama Elnatan sedikit lagi pindah di tempat dia. Siapa saya yang ibu tidak perlu bilang bukan saya, ini Ibu Monica Pumata. Ada dua, ada lihat siapa yang lagi bermain ya. Oke. Terus Dani akhirnya memilih tinggal bersama bapak yang tangannya terluka. Sudah Dani ikut. Wah, bersama dengan bapak ini Dani senang sekali karena bapak ini selalu memberikan waktu. Kalau misalnya libur bekerja, dia akan bermain bersama Dani atau mengajak Dani untuk pergi memancing. Wah, Dani senang sekali. Tetapi Dani tidak pernah diajak ke gereja. Maju. Ya, maju. Elnatan stay di situ. Oke. Kalau Elnatan maju lagi berarti Elnatan di sana tempat dia, ya. Oke. Nah, walaupun bersama-sama bermain, memancing, tapi bapak ini tidak pernah membawa Dani pergi ke gereja ataupun menceritakan tentang kasih Tuhan kepada Dani. Sampai suatu kali ada pameran lukisan. Ada apa? Nah, jadi orang-orang mulai menggambar, membuat karya seni, lalu memajang, lalu orang-orang datang untuk melihat lihat. Nah, waktu mereka melihat-lihat, tiba-tiba matanya Dani tertuju pada sebuah lukisan. Wah, Dani sangat senang sekali melihat lukisan ini. Tapi karena bapak ini tidak percaya kepada Tuhan, dia cepat-cepat, dia tidak mau kalau Dani melihat lukisan itu. Coba seperti ini misalnya, ini ada lukisan banyak-banyak. Inilah jadinya Dani. Dani lagi lihat-lihat, langsung bapak bilang, ayo Dani, ayo. Tapi Dani tetap tidak mau. Bapak sabar, saya masih mau lihat lukisan ini. Tidak, ayo kita jalan. Ayolah bapak, please tolong bapak, saya suka lukisan itu. Terus kenapa? Dan dia tanya, karena di situ masih orang itu melukis, masih ada dia menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan tapi ketika Tuhan Yesus disiksa di kayu salib. Jadi dia tanya, Bapak, kenapa itu tangan dan kakinya dipaku? Bapak, kenapa di kepalanya dikasih mahkota duri? Kenapa darah-darah semua itu? Ayo Bapak, kenapa Bapak? Bapak
Terus bapaknya dengan kesal, bapaknya jengkel karena bapaknya tidak mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada Dani. Tapi karena Dani sudah memaksa, meminta-minta, akhirnya bapak ini menceritakan. Dani, orang yang di lukisan itu, yang tergantung di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus. Tapi bapak itu menceritakan dengan nada yang kesal. Dia marah. Itu namanya Tuhan Yesus. Kira-kira 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ini ya diseret ke pengadilan. Sampai di sana dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi waktu itu mereka sudah memeriksa apakah Tuhan Yesus benar-benar bersalah atau tidak. Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Tapi karena orang-orang tidak senang, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Semua orang berteriak, suruh salibkan Tuhan Yesus dan bebaskan penjahat yang bernama Barabas. Begitu, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya karena dia gubernur waktu itu takut sama orang banyak. Akhirnya dia bilangnya terserah kalian saja. Pergi bawa sudah orang ini dan siksa dia. Kemudian terserah kalian. Akhirnya mereka membawa Tuhan Yesus. Mereka mulai siksa Tuhan Yesus. Memaksa Tuhan Yesus pikul salib yang berat. Sampai Tuhan Yesus terjatuh. Lalu kemudian mereka olok-olok Tuhan Yesus. Kemudian mereka anyam mahkota durinya tajam sekali. Kalau ditusuk di kepala itu akan membuat kepala terluka dan kemudian darah akan mengalir. Belum lagi itu mereka sudah membuat cambuk. Cambuk itu ini misalnya ini dia punya tali. Tapi di sini ini di ujung sini ini ada seperti paku tajam. Jadi mereka akan menyiksa Tuhan Yesus dengan cambuk. Jadi setiap kali mereka pukul ke belakangnya Tuhan Yesus, waktu mereka tarik dagingnya Tuhan Yesus ikut ya di ini paku-paku yang tajam. Dan badannya Tuhan Yesus sudah penuh dengan luka dan darah. Sudah begitu lagi mereka bawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota atau tempat tengkorak, karena di sana itu tempat disalibkannya para penjahat. Tetapi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, tidak bersalah sama sekali, tidak berdosa sama sekali. Tuhan Yesus harus mati untuk menanggung kejahatan dosa kita semua. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibawa. Ini bapaknya lagi cerita sama Dani. Tuhan Yesus dibawa di kayu salib. Sampai di sana kedua tangan dan kakinya dipaku, paku, pakai hamar yang besar, pakai paku yang besar, dipaku kedua tangan. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, lalu Tuhan Yesus berkata, aku haus. Para prajurit ambil tombak, lalu mereka menikam lambungnya Tuhan Yesus sampai keluar darah dan air. Itu kata firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang aku haus, mereka pergi ambil bunga karang, cucuk ya, di anggur asam itu, lalu kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya kasih saja supaya ini kasih masuk di mulutnya, tetes di mulutnya Tuhan Yesus, asam ya, begitu. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap, begitu. Artinya semua yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menyelamatkan manusia itu sudah genap, sudah selesai dikerjakan di atas kayu salib, begitu. Tetapi dengar, pada hari yang ketiga, ketika murid-murid hendak pergi ke kubur untuk melihat mayat Tuhan Yesus, mereka mendapati kubur sudah kosong. Benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, begitu ya. Nah, pada hari yang ketiga
Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur. Nah, sesuai firman Tuhan, sekarang Tuhan Yesus ada di surga, sedang menyiapkan tempat untuk kita semua yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat. Terus Bapak ini sudah ayo Dani, cukup sudah, ayo pulang. Nah, dia sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati disalibkan, tapi sudah bangkit dari kematian. Lalu di jalan dan ingat lagi dan minta papanya itu cerita lagi. Papa tadi coba papa cerita ulang. Dia bilang begitu. Dani, tolong diam. Tapi Dani main ini bujuk papanya, ayolah papa cerita lagi. Papanya cerita ulang lagi. Sampai di rumah mau tidur, Dani minta papanya cerita lagi. Nah, dia pun papa cerita lagi. Waktu dia pun papa mau jalan, tapi dia pun papa itu tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Waktu papanya mau jalan, langsung Dani pegang dia pun papa pun tangan. Papa jangan pergi dulu. Waktu Dani bilang, waktu Dani lihat papa punya tangan yang terluka, Dani ingat ceritanya papa tadi tentang Tuhan Yesus yang mau mati untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Dani jadi ingat waktu itu papa juga rela tangannya papa sampai terluka, papa sampai hampir pingsan untuk menyelamatkan Dani dari kebakaran. Terus Dani lepaskan tangan papanya kembali ke kamar. Waktu papanya mau tidur, kata-katanya Dani itu selalu teringat. Sepertinya ada yang ngomong terus di telinga papanya. Itu Dani pun perkataan. Dani ingat papa punya tangan terluka untuk menyelamatkan Dani. Seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus mau menderita disalibkan untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Terus papanya jadi ingat. Iya ya, dia bilang begitu, ini dia ingat. Seandainya waktu itu ketika saya minta Dani jadi anak, Dani tidak mau, berarti sampai hari ini Dani juga tidak jadi anak saya. Seandainya Dani menolak, pasti saya sangat sedih sekali. Padahal tangan saya sudah luka untuk menolong Dani. Tapi Dani menolak, tidak mau jadi anak saya. Dia langsung ingat, waduh, berarti Tuhan Yesus juga sangat sedih ketika saya menolak Tuhan Yesus. Ketika saya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus juga merasa sangat sedih karena Tuhan Yesus sudah mati disalibkan untuk menebus dosa saya. Itu papanya ingat di dalam hati. Papanya coba tidur, tidak bisa tidur. Sampai akhirnya itu papanya dulu sekolah di sekolah Kristen seperti anak-anak juga. Lalu kemudian dia ingat itu firman Tuhan semua. Dia ingat ini firman Tuhan bilang Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosamu ketika kamu masih berdosa. Begitu. Lalu kemudian firman Tuhan yang satu lagi, ingat lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus satu lagi, Yohanes 14 ayat 6, ingat lagi. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akhirnya Bapak itu berlutut di tempat tidur. Dia berdoa dengan menangis. Dia menyesal kenapa selama ini dia menolak kasih Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Ya, untuk dosanya Bapak ini juga, bapaknya Dani ini. Begitu untuk Dani dan juga untuk anak-anak, untuk papa dan mama, untuk kita semua. Nah, akhirnya Bapak ini berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau menjadi anakmu karena engkau telah menderita sampai mati untuk menyelamatkan aku. Saya mau percaya dan menerima engkau menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Amin. Nah, besok paginya bapaknya bangun,
pergi ke kamarnya Dani, lalu mengajak Dani juga untuk berdoa bersama-sama. Mulai saat itu, bapaknya mulai pergi ke gereja dan mengajak Dani mengikuti kelas sekolah minggu. Nah, anak-anak, tadi lihat tangannya siapa yang terluka? Bapaknya Dani. Iya, anak yang diselamatkan bernama siapa? Dani. Ada siapa saja yang minta Dani menjadi anaknya? Tangannya luka. Ayah, terus iya ada pasangan suami istri, ada Pak Pendeta. Tapi Dani memilih siapa? Bapak yang terluka tangannya. Kenapa Dani memilih bapak yang terluka tangannya? Karena dia sudah tolong Sally. Ini tolong Dani. Baru Dani rasa kasihan sama bapaknya. Iya, bukan hanya kasihan ya, tapi Dani mau berterima kasih karena tangan bapak sudah terluka untuk menyelamatkan Dani dari kebakaran. Sekarang Ibu Monica tanya, siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sebagai tanda terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Tapi Tuhan Yesus tidak mati terus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada siap tempat buat kita semua. Jadi siap tempat buat Rila. Siap tempat buat siapa lagi? Juan. Siap tempat buat Rapunzel. Buat Abi. Buat Sandro. Buat Leka. Buat Jason. Buat Mei. Buat Ken. Buat ya, Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat Jojo, buat Jonathan, buat Abi, buat Karen, buat Jonathan, buat Ocha, buat Gracelyn, buat Jacob, buat Ibu Ripka, buat Domingus, buat Neta, buat Ibu Ar, buat Papa dan Mama, buat kita semua yang mau percaya dan terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau coba angkat tangan. Saya Ibu, saya mau menerima Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat saya. Duduk dulu nanti baru minum. Habis doa baru minum.